Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati, Pancasila harga mati, saudara. Jadi jangan hanya NKRI harga mati, tapi Pancasila mau diutak-atik atau mau dirubah. Tidak boleh sama sekali ya saudara. Di video kali ini saudara, kita ingin menampilkan sebuah video yang cukup menggemparkan di jagat Nusantara ini, dikarenakan ada salah satu ulama asal Klaten bernama Mbah Mupid. Tanpa diduga, setelah munculnya polemik nasab yang diusung oleh Kiai Haji Imad Al-Bantani, maka bermunculanlah ulama-ulama sepuh Nusantara yang sekarang satu persatu bermunculan berani menyuarakan kebenaran-kebenaran yang ada mengenai klan Ba'lawi ini. Terutama di video kali ini, seorang Mbah Mupid yang berasal dari Klaten ini menguliti habis-habisan dengan statement-statement yang cukup pedas, menggerogoti seorang tokoh ulama yang cukup fenomenal, yaitu Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan ya, di mana beliau merupakan salah satu ulama yang sudah taraf bukan hanya nasional, sudah taraf internasional, tapi oleh Kiai Mupid ini dihajar habis-habisan dengan pernyataan-pernyataan yang sungguh-sungguh di luar dugaannya. Mari kita simak video bersama videonya secara bersama. Tahu oknum keturunan Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya dari tahun 1980. Dari dulu saya sudah mencurigai dengan orang tersebut. Oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya dulu pernah diwedi di rumahnya Pak Abdul Hadi. Sering bersama budaknya yang bernama Zahid, orang tempur. Dan Lutfi bin Yahya waktu berguru di rumahnya Mbah Kyai Warso Karangpakel, Trucuk, Klaten, waktu berguru itu anaknya yang namanya Pak Kiai Ikrom itu jadi tukang pijatnya. Bagaimana menurut Anda? Saya cara taklim ta'alim, anak guru jadi tukang pijat. Wis ora cetha Lutfi bin Yahya itu. Terus yang namanya Zahid disuruh dimintai bantuan untuk bikin pondok pesantren. Pesantrennya Yahudi Lutfi bin Yahya, sampai burung-burungnya yang mahal diambil, perhiasan diambil untuk membantu Lutfi bin Yahya bikin pondok. Tetapi setelah Bu Harsono ikut pengajian di Pekalongan, melihat cincinnya dipakai istrinya oknum Yahudi Lutfi bin Yahya, akhirnya Bu Harsono keluar dari jamaah tersebut. Maka saya nggak percaya dengan oknum Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya. Itu orang yang paling berbahaya. Ngeklaim makam di Ngawen Gunung Kidul, Diberi Marga bin Yahya. Itu penipu, itu tidak benar. Untuk apa dibikin diklaim bin Yahya? Dan saya juga tidak menuduh yang bikin makam di Kali Gawe, makam palsu dinamai Syekh Jumadil Kubro. Itu palsu. Tidak ada makamnya. Hanya untuk mencari uang, orang dari situ pakai pon 2000 entah berapa, tidak tahu. Itu makam palsu untuk cari uang. Kalau saya nggak percaya itu makam palsu, bongkar. Nanti kalau itu ada jenazah, silahkan Mufid tuntut. Saya mantap, tidak percaya yang di Kali Gawe itu makam. Itu hanya tanah kosong diuntuk-untuk terus dijenengi Syekh Jumadil Kubro. Itu kan penipuannya. Makanya saya tidak komen dan tidak percaya sama sekali dengan oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya. Orang tersebut menurut saya orang yang membahayakan NKRI. Karena apa? Sejarah dibelokkan.
berdirinya Jatman juga dibelokkan. Jadi Lutfi bin Yahya itu sudah memahami kitab-kitabnya Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, penjajah. Dari semua yang dibacotan di jalanan oleh Lutfi bin Yahya itu sejarah bikinan Utsman bin Yahya. Dan semuanya tidak benar. Nah, pemirsa, saudara, seperti itulah ya pernyataan dari Al-Mukarram Kiai Haji Mupid Klaten ya. Mungkin bagi yang pertama kali melihat fenomena ini ya akan cukup menohok ya, geleng-geleng kepala. Karena saya juga seperti itu ya, sebagai salah satu orang yang mengidolakan dari Pak Bin Yahya Pekalongan, melihat fenomena yang terjadi sekarang ini seakan-akan tidak percaya. Tapi setelah kita teliti bagaimana sebuah pernyataan yang cukup percaya diri dari seorang Kiai Mupid ini, dan saya juga meneliti tentang sepak terjang para Ba'lawi ini, maka saya sendiri pun akhirnya mengambil kesimpulan bahwa memang ini berbahaya sekali ya pergerakan dari Pak Lutfi ini. Banyak tokoh-tokoh yang diba'lawikan, banyak makam-makam yang dihabaibkan, dan banyak sejarah-sejarah yang dibelokkan, sejarah-sejarah Nusantara ini. Jadi kepada pemirsa, saudara-saudara yang tadinya sedikit mengagumi atau menjadi pengagung daripada sosok Pak Lutfi ini, alangkah baiknya kita menggali informasi tentang siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang sebenarnya mulai terungkap keaslian mereka seperti apa. Dan ini tiada lain adalah dari bergulirnya polemik nasab yang digaungkan oleh salah satu tokoh ulama asal Banten, ulama kita, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Ya segitu dulu, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan buat pemirsa, tapi dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap Pak Lutfi ini, karena beliau itulah sebagai seorang tokoh ulama sepantasnya kita masih tetap hormat, akan tetapi bentuk penghormatan kita janganlah berlebihan. Mungkin sebaiknya kita lebih hormat atau lebih takdim kepada ulama-ulama asli Nusantara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.